တို့ကဒီမှာဟောလောက်ပါလဲစင်းလာပြရလောက်ဟောလောက်တယ်သူဒါတရားဒီလောက်ထိနေရသလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရလိုက်မှတင်တယ်တရားဟောတာဟမ်လို့တင်တော့ we start our Dhamma discussion if no face no saddha they are living in a meditation center without saddha when they invite the bhikkhus to their house for food, ketika mereka mengundang biku untuk menerima derma makan, apa yang terjadi? Biku juga memberikan ceramah dhamma kepada mereka. 3 anggota keluarga itu mendengarkan dhammatok dari biku tersebut. Setelah mendengarkan owada dari biku tersebut yang memberikan anumodana, satu putra itu ingin melepaskan keduniawian, tetapi ayah dan ibunya masih belum ingin menjadi biku dan bikuni. Karena alasan ini, dia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk memberikan izin melepaskan keduniawian. Oh, ayah dan ibu, harap izinkan saya melakukan pentabisan di wihara. Tetapi kedua orang tuanya tidak memberikan izin. Tidak. Kamu adalah putra satu-satunya. Kami tidak mengizinkan kamu untuk melakukan pentabisan sebagai biku. Kemudian, meskipun putra itu meminta izin kepada ayah dan ibunya berkali-kali, lagi dan lagi. Tetapi putra itu juga pada akhirnya merencanakan agar bisa datang ke wihara tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Karena alasan ini, kedua orang tuanya juga paham intensi dari anaknya. Jadi, kedua orang tuanya tidak boleh mengizinkan putranya untuk keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Waktu ayahnya dari putra itu ingin keluar dari rumah, sang ayah meminta ibunya untuk menjaga putra mereka agar tidak keluar rumah. Sama juga, ketika sang ibu pergi dari rumah, ibu itu menyuruh sang ayah untuk menjaga putranya agar putranya tidak pergi keluar untuk waktu yang lama. Suatu hari, tahukah kamu, sang ibu sedang menjaga agar putranya tidak keluar dari rumah. Dapatkah kamu lihat di sini? Di gambar. Satu keluarga ini mengundang seorang biku untuk menerima derma makan. Setelah itu, sang biku memberikan ceramah dhamma dan putra memiliki keinginan untuk menjadi seorang biku, tetapi kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Kemudian kamu bisa lihat juga, sekarang ketika ayahnya keluar dari rumah, sang ibu menjaga putranya agar tidak keluar. Jadi putranya mungkin lebih dewasa dari yang ada di foto ya. Kamu bisa lihat bagaimana ibunya itu menjaga agar putranya tidak keluar dari rumah. Dia sedang memintal benang, tetapi dia juga sambil menjaga putranya agar tidak keluar dari rumah. Waktu itu, sang putra berpikir bahwasanya, oh, saya akan mengelabui
ibu saya dan pergi ke wihara untuk melakukan petabisan. Dia mengatakan, "Ibu, saya ingin pergi ke toilet atau ke WC." Kemudian ibunya juga mengizinkan untuk pergi ke toilet. Kemudian putranya juga pura-pura menggunakan toilet. Jadi putra itu lari dari rumah. Kemudian ketika putranya sudah sampai ke wihara, putranya itu melakukan petabisan. Kemudian ketika sang ayah kembali ke rumah, dia menanyakan, "Di mana putra saya?" Sang ibu menjawab, "Baru saja dia ada di sini, tapi tadi dia minta izin untuk pergi ke toilet." Kemudian mereka mencari ke sana kemari. Mereka pergi ke monasteri. Dan pada akhirnya mereka melihat bahwasanya putranya sudah ditabiskan menjadi seorang biku. Sebenarnya waktu itu, waktu di zaman Sang Buddha itu sebenarnya banyak yang komplain karena Sang Buddha melakukan petabisan untuk Rahula. Jadi Raja Suddhodana meminta izin kepada Sang Buddha agar pentabisan seorang putra itu mendapatkan izin dari orang tuanya. Tetapi kalau tidak ada izin dari orang tua, maka biku yang melakukan petabisan itu mendapatkan pelanggaran dukata, itu lahuka apati, pelanggaran yang kecil, masih bisa dimurnikan. Jadi oleh karena itu, ketika seorang biku, calon kandidat biku ingin melakukan petabisan, biasanya ada biku yang bertanya, "Apakah kamu mendapatkan izin dari orang tua kamu?" Kalau didapat izin dari orang tuanya baru bisa ditabiskan. Jadi kita kembali ke ceritanya, ayahnya itu mengatakan, "Kenapa kamu melakukan petabisan?" Jadi ayahnya juga berpikir bahwasanya tidak ada gunanya lagi menjadi seorang yang menjalani kehidupan berumah tangga. Ayahnya juga ingin melakukan petabisan dan ayahnya juga menjadi biku seperti putranya. Kemudian sang ibu berpikir dan merenungkan, kenapa mereka berdua pergi untuk waktu yang lama ke wihara. Mungkin mereka sudah melakukan petabisan. Kemudian sang ibu juga menyusul ke wihara dan melihat, oh bahwasanya mereka berdua sudah melakukan petabisan. Oh, sang ibu juga menangis. Kemudian sang ibu merenungkan bahwasanya, oh mereka berdua sudah melakukan petabisan, sang ayah dan putra saya. Jadi tidak ada gunanya lagi saya kembali ke rumah untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi sang ibu juga bertekad untuk menjadi bikuni. Kemudian mereka satu keluarga menjadi samana. Mereka tinggal di wihara bersama-sama. Mereka tidak bisa tinggal terpisah. Mereka berbicara satu sama lain sepanjang hari.
Jadi ada Saele datang ke lokasi biku, ingin bertemu biku dan berbicara. Jadi ini ada dua biku berbicara dengan bikuni sepanjang hari, meskipun mereka sudah melakukan petabisan. Terkadang juga dua biku itu ayah dan putra pergi ke lokasi bikuni, bukan bicara sebentar tetapi berbicara sepanjang hari. Kemudian bikuni yang lainnya itu merasa terganggu karena pembicaraan mereka sepanjang hari. Mereka berpikir bahwasanya, oh saya ingin melakukan meditasi, tetapi mereka berbicara dengan sangat keras mengganggu meditasi saya. Apakah ada di sini Saele yang berbicara sepanjang hari dengan suara yang kuat? Jadi saya juga menerima ada komplain bahwasanya ada Saele yang berbicara kuat-kuat sehingga mengganggu Saele yang lainnya yang sedang bermeditasi. Jadi pusat meditasi itu adalah tempat yang sunyi. Jadi harus menjaga ketenangan. Terkadang juga ada yang memberikan makanan kepada anjing. Jadi banyak suara anjing juga menjadi satu keributan, jadi banyak masalah di sini. Kemudian, karena pembicaraan satu keluarga itu sepanjang hari, mereka baru saja melakukan petabisan sebagai biku dan bikuni. Tetapi mereka melakukan pembicaraan sepanjang hari Bante. Jadi para biku melaporkan hal tersebut kepada Sang Buddha. Sang Buddha juga memanggil mereka dan mereka itu mendatangi Sang Buddha dan Sang Buddha bertanya apakah yang para biku laporkan itu benar atau tidak. Mereka juga mengakui iya Bante. Jadi Sang Buddha memberikan nasihat. Karena kamu sekarang sudah menjadi seorang samana, kamu tidak boleh menghabiskan waktu kamu dalam pembicaraan. Kamu harus menghabiskan waktu kamu untuk bermeditasi. Buddha memberikan nasihat seperti itu. Kemudian, apa yang mereka jawab? Kita tidak bisa tinggal secara terpisah, Bante. Kita tidak bisa tinggal berpisah satu sama lain. Kita tidak bisa terpisah satu sama lain, Bante. Kita tidak bisa tinggal secara terpisah, Bante. Mereka juga mengakui hal tersebut, mengatakan hal tersebut di hadapan Sang Buddha. Putranya itu masih tidak begitu masalah karena putranya punya keyakinan untuk menjadi seorang biku. Tetapi sang ayah dan sang ibu itu hanya mengikuti putra mereka dan juga mengganggu pelatihan putra mereka. Pada akhirnya putranya juga mengikuti kebiasaan ayah dan ibunya, berbicara sepanjang hari dan tidak melakukan meditasi. Bahkan mereka juga mengakui perbuatan mereka di hadapan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha juga menasihati mereka dengan memberikan 3 stanza. 3 stanza. Ayo ge yunja matanam, yogasminca ayo jayam, atam hitwa piyagahi, pihetata nuyoginam. Kalian bisa lihat di sini. Mungkin bisa melihat terjemahannya dari stanza tersebut. Seseorang yang membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya diupayakan dan tidak berupaya pada hal yang seharusnya diupayakan. Ia yang mengabaikan tujuan sejati dan menggenggam apa yang dicintai akan merasa iri kepada mereka yang tekun melatih diri. Sulit untuk dimengerti ya.
Jadi saya terjemahkan ke bahasa Myanmar. Ayo ge yunja matanam. Sebenarnya ini adalah hal yang tidak sesuai untuk semua orang untuk dilakukan, tetapi mereka melakukannya. Ayo ge yunja matanam. Yoga minca ayo janam. Maksudnya kamu perlu melakukan hal ini. Apa yang Sang Buddha ajarkan, pelatihan meditasi samatha dan vipassana, itu harus dilaksanakan oleh biku dan bikuni. Tetapi mereka tidak menjalankan tugas mereka. Ayo ge itu artinya, maksudnya berdasarkan kitab komentar ada 6 agocara thana, tempat yang tidak boleh dikunjungi. Apyoji geha. Apa saja itu? 6 tempat yang tidak boleh didatangi. Apyoji geha. Itu adalah seseorang perempuan yang belum menikah, yang sudah berusia dewasa, jangan pergi ke rumah perempuan tersebut. Jadi jangan pergi ke sana berulang-ulang kali. Kalau pergi ke rumahnya juga hanya di depan rumah untuk mengumpulkan derma makan, tidak boleh masuk ke dalam rumahnya. Itu sangat berbahagia bagi seorang biku. Jadi juga tidak boleh mendatangi tempat prostitusi. Itu berbahagia bagi seorang biku. Jadi hal yang lainnya juga rumah dari seorang janda. Jadi suaminya itu sudah mungkin meninggal dunia atau sudah bercerai. Jadi seorang biku tidak boleh mendatangi rumah dari seorang janda. Itu agak berbahaya. Hal yang lainnya, jangan pergi ke bar. Jangan pergi ke tempat rumah atau toko yang menjual minum-minuman keras. Itu berbahagia bagi seorang biku. Jadi yang lainnya adalah jangan pergi ke rumah atau lokasi yang terdapat seorang gay ya. Pria yang menyukai pria. Jadi juga tidak boleh pergi ke lokasi bikuni. Oleh karena itu saya sendiri tidak suka mendatangi tempat saeli. Jadi seorang biku tidak boleh, sebaiknya tidak datang ke lokasi saeli karena di sana banyak saeli dan banyak yogi perempuan. Itu berbahaya bagi seorang biku. Sama juga seorang saeli tidak boleh mendatangi lokasi biku karena banyak lawan jenis, yaitu banyak pria, banyak biku dan banyak yogi laki-laki. Tetapi kalau ke tempat publik itu tidak begitu masalah. Jadi tidak boleh mengunjungi tempat-tempat itu. Tapi sekarang di cerita ini mantan suami dan juga putranya mendatangi lokasi bikuni untuk berbicara untuk waktu yang lama. Itu tidak sesuai. Jadi ayo ge yunja matanam. Mereka tidak sesuai jika melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya mereka tinggal di wihara, seharusnya mereka menjalankan meditasi. Mereka tinggal di wihara, seharusnya apa yang mereka lakukan yang paling utama adalah meditasi.
Jadi yoga seminca ayo janam. Mereka tidak melakukan suatu hal yang seharusnya dilakukan. Atam hitwa piyagahi. Mereka meninggalkan pekerjaan untuk manfaat diri sendiri. Jadi mereka berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama. Itu yang mereka sukai. Itu yang mereka lakukan. Pihetata nuyoginam. Waktu itu apa yang terjadi? Ada beberapa yang fokus pada objek meditasi mereka. Tetapi ada yang lainnya itu juga melakukan kebiasaan mereka dengan berbicara. Jadi apa hasilnya? Yang berusaha merhati meditasi mereka berhasil dalam meditasinya, mencapai konsentrasi. Kemudian bagi yang lainnya itu mereka berbicara sepanjang hari, banyak kesibukan. Jadi mereka melalaikan tugas meditasi mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak berhasil dalam meditasi. Kemudian mereka yang tidak berhasil dalam meditasi itu akan cemburu terhadap yogi-yogi yang berhasil dalam meditasi. Maksudnya bagi mereka yang banyak bicara sekarang, itu mereka akan menyesal di kemudian hari. Setelah itu, dengan bahasa yang lain, kamu bisa baca di sini. Vietnamese, Indonesia, Chinese, Khmer, Cambodia, Sihali. Oke, stanza selanjutnya. Mapiyehi samaganci apiyehi kudacanam piyanam adasanam dukam apiyananca dasanam. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang dicintai. Jangan pula dengan yang tidak dicintai. Tidak bertemu dengan yang dicintai adalah penderitaan. Dan bertemu dengan yang tidak dicintai juga adalah penderitaan. Jadi sebenarnya stanza Pali-nya itu sulit untuk dimengerti. Diterjemahkan ke bahasa Inggris juga sulit juga dimengerti. Mapi yehi sama ganci. Jangan berasosiasi dengan yang disayangi, dicintai. Mereka adalah yang disayangi. Jadi Sang Buddha mengatakan jangan berasosiasi dengan yang dicintai terlalu banyak. Karena mereka itu disayangi. Oh, itu ada putra saya di tempat Samanera belajar. Jadi kalau ada Saile yang berpikir seperti itu, kadang jika ada yang melakukan komplain, maka Saile itu akan sedih di pikirannya. Apiyehi kuda canam. Jangan juga berasosiasi dengan yang tidak disayangi, orang yang tidak dicintai. Kenapa? Pasti akan ada alasannya. Piana ada sanam dukam. Tahukah kamu? Tidak bertemu atau tidak melihat apa mereka yang dicintai adalah penderitaan. Jika kamu melihat yang orang atau benda yang kamu sayangi, apa yang terjadi? Contohnya ada seseorang yang ingin bertemu dengan putranya yang ada di sekolah Samanera. Kemudian mereka kembali ke wihara meditasi dan mereka masih merindukan putranya. Mereka sudah berpisah tapi mereka masih merindukan. Jadi itu hanya contoh. Itu satu penderitaan. Ketika kamu melihat yang kamu sayangi, kamu ingin melihatnya lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ketika kamu bermeditasi, kamu berpisah dengan hal-hal yang kamu cintai, kemudian
mereka merindukan rumahnya. Jadi mereka baru saja sampai di tempat meditasi, tetapi ada yang langsung sudah merindukan rumahnya. Mereka merindukan kedua orang tuanya, merindukan anak-anak mereka. Jadi yang lainnya. Piyana ada sanandukam, jika kamu tidak bisa melihat orang-orang yang kamu cintai, hal-hal yang kamu cintai, maka kamu akan menderita. Kamu akan menderita jika tidak melihat hal yang kamu cintai. Sama juga, apiyananca dasanam, kamu sedang melihat sesuatu yang tidak kamu sukai. Apa yang akan terjadi? Kamu juga akan merasakan penderitaan. Meskipun tidak satu kuti, ketika mereka melihat satu sama lain, apa yang terjadi? Pikiran seseorang itu menjadi muncul kemarahan. Oleh karena itu, Sayadaw memberikan nasihat agar pikiran kamu diletakkan di objek meditasi. Indriya Samarasila, menjaga pintu indera itu sangat penting. Menjaga pintu indera. Jadi jika kamu tidak bisa mengendalikan pikiran kamu, kamu perlu menjaga pintu indera. Ketika kamu melihat yang kamu cintai, kamu akan punya kemelekatan. Ketika kamu melihat apa yang tidak dicintai, kamu akan muncul kemarahan. Jadi loba dan dosa muncul berkali-kali. Oleh karena itu, mapiyehi sama ganci, apiyehi kudacanam, piyanam adasanam dukam, apiyan nanca dasanam. Bukan hanya orang-orang, tetapi hal-hal yang dalam bentuk benda-benda, contohnya telepon genggam kamu tidak ingin berpisah dengan telepon genggam kamu. Kamu juga melihat pertunjukan. Jadi terkadang ada yang bermeditasi sudah mencapai pencapaian tinggi, tetapi mereka melakukan hal ini, melihat telepon, melihat video, melihat berita. Jangan melakukan hal itu. Jadi ada juga yang sudah melaporkan kepada Sayadaw hal ini. Kemudian kita lanjut ke stanza yang selanjutnya. Tasma piyamna kai ratha. Tasma piyamna kai ratha piyapayo hi papako. Oleh karena itu, janganlah menjadikan apapun sebagai yang dicintai. Yang dicintai maksudnya yang disayangi. Jangan punya kemelekatan terhadap siapapun. Buddha mengatakan hal ini. Tasma piya nakai ratha. Piya payo hi papako. Piya payo hi papako. Karena berpisah dengan yang dicintai adalah menyakitkan. Kalau kamu berpisah dengan hal-hal yang kamu cintai, kamu akan menderita. Kamu akan mengalami penderitaan karena berpisah dengan yang dicintai. Kemudian, gantha te samna wijanti ye samnati piya piya. Tidak ada belenggu bagi mereka yang tidak lagi memiliki apa yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tidak ada lagi belenggu bagi mereka yang tidak lagi memiliki apa yang dicintai atau maupun yang tidak dicintai. Abija kayak ganda, tidak ada lagi kemelekatan terhadap seseorang atau suatu benda. Dia pada kayak gantha, menjadi marah terhadap seseorang. Maksudnya loba dan dosa, raga dan dosa. Mereka itu faktor-faktor kekotoran batin. Ketika kamu sedang melihat objek yang disukai, kamu akan memiliki kemelekatan yang semakin besar dan semakin besar. Kalau kamu melihat objek-objek yang tidak disayangi, tidak disukai, maka kemarahan kamu akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Oleh karena itu, jangan memiliki
objek-objek yang dicintai dan objek-objek yang tidak disukai. Itu lebih bagus. Maka tidak ada lagi belenggu bagi mereka yang tidak punya rasa cinta dan tidak punya rasa benci. Jika tidak ada orang yang dicintai, tidak ada orang yang dibenci, maka orang tersebut itu akan terbebas dari belenggu dengan cara ini. Jadi, letakkan pikiran kamu secara netral. Buddha mengatakan seperti ini. Pada akhir dari stanza tersebut, banyak yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan seterusnya. Tetapi, ketiga samana itu yang adalah satu keluarga, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan berbicara, Bante, kita tidak bisa berpisah satu sama lain. Mereka bertiga itu lepas jubah dan kembali ke rumah mereka. Ini adalah kisah dari tiga samana. Jadi dengan memahami hal ini, dengan mengikuti ajaran Sang Buddha, apa yang terjadi? Jika kamu ingin menghancurkan ganda belenggu, kamu perlu melepaskan raga, dosa, dan moha dengan cara berlatih samatha vipassana, meditasi samatha vipassana dengan berhasil. Pada akhirnya kamu bisa mencapai nibbana dan menghancurkan ganda belenggu satu sama lain. Jadi semoga kamu bisa berlatih meditasi samatha vipassana sampai kamu mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Tayo jana pabajita watu, kita bahas kembali ya. Saya mengulangi dhamma yang sama dalam bahasa Myanmar. Jadi suatu hari ketika Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana, ceramah ini muncul di Wihara Jetawana. Jadi ada satu keluarga, sang ayah, sang ibu, dan seorang putra. Jadi 3 orang dalam satu keluarga. Mereka bertiga itu mencintai satu sama lain. Jadi sang ayah dan sang ibu hanya punya putra satu-satunya, sudah pasti mereka mencintai putra satu-satunya. Kemudian suatu hari mereka, satu keluarga ingin melakukan donasi kepada seorang biku. Waktu itu setelah berdana makan kepada seorang biku, biku tersebut itu memberikan ceramah anumodana. Jadi seperti cerita seorang biku Ratapala ingin menjadi seorang biku, sama juga putra tersebut itu ingin menjadi seorang biku. Jadi kehidupan biku itu susah. Jika di dalam samsara, seseorang itu tidak punya parami yang cukup, mereka tidak bisa berhasil dalam kehidupan kebikuan. Tidak bisa melatih dhamma dengan lancar dan berhasil. Jadi kedua orang tuanya itu tidak mengizinkan putranya untuk melakukan patabisan sebagai seorang biku. Tetapi putranya sudah bertekad dan memutuskan, saya sudah pasti akan melakukan patabisan sebagai seorang biku. Jadi kedua orang tuanya itu menjaga putranya agar tidak keluar dari rumah tanpa sepengetahuan. Jadi sesuai dengan foto yang ditunjukkan, bagaimana menjaga putranya. Ketika ibunya keluar, ayahnya yang menjaga putranya. Ketika ayahnya yang keluar, ibunya yang menjaga putranya. Jadi waktu ibunya sedang menjaga putranya, sang putra itu mengelabui ibunya. Oh, saya ingin ke toilet. Saya ingin ke toilet, izinkan saya. Kemudian putranya juga pergi ke wihara
untuk melakukan pentabisan, meminta pentabisan. Kemudian waktu sang ayah kembali ke rumah, dia bertanya, "Di mana putra saya?" Sang ibu menjawab, "Oh, putra kita pergi ke toilet." Waktu itu tidak ditemukan. Kemudian sang ayah menyusul putranya di wihara dan melihat putranya sudah menjadi seorang biku. Ayahnya juga menangis. Kemudian dia berkata, kalau putra saya itu tidak lagi menjalani kehidupan keduniawian, bagaimana saya bisa menjalani kehidupan keduniawian?" Jadi sang ayah juga menjadi seorang biku. Kemudian sang ibu juga menyusul ke wihara dan melihat suaminya dan putranya sudah menjadi biku. Kemudian sang ibu juga menjalani kehidupan sebagai bikuni. Jadi setelah menjadi samana, mereka bertiga itu bukannya melakukan meditasi, tetapi mereka masih berkumpul satu sama lain dan berbicara sepanjang hari. Jadi terkadang dua biku mendatangi tempat bikuni dan berbicara sepanjang hari. Terkadang bikuni datang ke lokasi biku untuk berbicara kepada dua biku. Jadi di tempat wihara itu orang yang lain, samana yang lain ketika melihat pembicaraan mereka, mendengar pembicaraan mereka menjadi terganggu. Kemudian biku yang lainnya itu melaporkan kejadian tersebut kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha memanggil tiga samana tersebut, kemudian memberikan nasihat dengan stanza ini. Ayo ge yunja matanam, yogas minca ayo jayam, atam hitwa piyagahi, pihetata nu yoginam. Jadi seseorang yang membiarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya diupayakan dan tidak berupaya pada hal yang seharusnya diupayakan. Ia yang mengabaikan tujuan sejati dan menggenggam apa yang dicintai akan merasa iri kepada mereka yang tekun melatih diri. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya seorang biku itu tidak boleh datang ke 6 tempat untuk melakukan pindapata. Tidak boleh datang berkali-kali ke 6 rumah tersebut. Itu tadi sudah dijelaskan. Jadi seorang biku tidak boleh berkali-kali mendatangi lokasi bikuni. Bikuni juga tidak boleh berkali-kali mendatangi lokasi biku. Jadi kalau melakukan banyak kunjungan berkali-kali seperti itu, mereka tidak bisa melakukan pelatihan meditasi samatha vipassana dan mereka melalaikan pekerjaan yang untuk kesejahteraan diri mereka sendiri. Jadi Saile juga termasuk ya di sini. Kemudian pi hetatai nuyoginam. Jadi mereka paham bahwasanya saya adalah samana, saya adalah biku, saya adalah Saile. Saya seharusnya melakukan tugas bermeditasi. Ketika mereka rajin bermeditasi, mereka akan berhasil. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak bermeditasi, mereka berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama, menghabiskan waktu seperti itu. Jadi mereka tidak berhasil dalam meditasi. Ketika mereka melihat ada yogi-yogi yang berhasil dalam meditasi, orang yang banyak bicara itu menjadi menyesal karena dia tidak bisa berhasil. Mereka juga iri hati terhadap yogi-yogi yang sudah berhasil. Kemudian stanza selanjutnya, ma piyehi samaganci apiyehi kudacanam piyanam adasanam dukam apiyananca dasanam. Jadi jangan berkumpul dengan orang yang dicintai. Jadi kepada mereka yang tidak disayangi juga jangan berkumpul dengan mereka. Piyana adasanam dukam.
ketika berpisah dengan orang yang dicintai, ketika berpisah dengan yang disayangi akan muncul penderitaan. Bukankah begitu? Api yang nananca dasanam. Ketika bertemu dengan hal-hal yang dibenci itu juga adalah penderitaan. Jadi ketika berkumpul dengan orang-orang yang dibenci, objek-objek yang dibenci, maka akan muncul penderitaan, akan muncul kemarahan. Pikiran dosa itu akan muncul berkali-kali. Itu juga menyakitkan, itu juga penderitaan. Jadi karena di kisah ini, bikuni tersebut itu datang berkali-kali untuk melihat putranya, juga melihat mantan suaminya, itu adalah objek-objek yang disayangi, sehingga pikirannya menjadi terganggu, jadi tidak bisa meditasi. Itu yang ingin diceritakan. Jadi, karena alasan ini, jika tidak bertemu dengan objek yang dicintai itu juga ada penderitaan. Bertemu dengan objek yang dibenci itu juga ada penderitaan. Gata yang ketiga, tasmapiyana kai ratha. Oleh karena itu, apakah objek manusia atau makhluk hidup maupun objek benda-benda itu tidak boleh disayangi, tidak boleh melekat terhadap objek-objek itu. Jadi terkadang juga ada yang melaporkan meditasinya. Oh, sudah mendapatkan dhamma yang sangat tinggi, tetapi yogi tersebut itu juga masih sibuk dengan melihat teleponnya, melihat berita, melihat video. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Piya payohi papako. Jika berpisah dengan yang disayangi itu juga ada penderitaan. Karena itu bagi mereka yang terbebas dari cinta dan benci, mereka tidak ada lagi belenggu yang mengikat mereka. Jadi apa saja itu abija kaya ganta. Belenggu dalam hal kemelekatan. Karena objek-objek yang dicintai maka akan muncul nafsu indra. Ketika melihat objek yang dibenci, maka juga akan muncul biapada kaya ganta, belenggu dalam bentuk kemarahan, kebencian. Jadi bagaimana terbebas dari belenggu tersebut? Taruh pikiran di objek meditasi. Jadi apakah ada objek yang dicintai ataukah ada objek yang tidak dicintai? Maka tidak mengganggu pikiran karena pikirannya sedang mengambil objek meditasi. Tetapi kalau tidak mengambil objek meditasi, ketika melihat objek yang disayangi maka akan muncul loba. Ketika muncul objek yang tidak disayangi, dibenci, maka akan muncul dosa. Jadi di kemudian hari jika melatih meditasi, melihat nama rupa, patisamuppada dan vipassana, maka akan mencabut loba dan dosa sampai ke akarnya. Jadi setelah mencabut sampai ke akarnya, ketika melihat objek yang dicintai, loba tidak lagi bisa muncul. Melihat objek yang dibenci, dosa juga tidak lagi muncul. Jadi setelah membabarkan 3 stanza ini, apa yang diucapkan oleh 3 samana tersebut, mereka melaporkan kepada Samudra, oh Bante, kami tidak bisa menjalani kehidupan sebagai samana, kami akan lepas jubah. Jadi jika seseorang yang tidak punya parami, meskipun dibabarkan dhamma kepada mereka, mereka juga tidak bisa berhasil dalam dhamma. Oleh karena itu, apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha adalah bagi biku, saele, atau bikuni,
bagi yogi, objek-objek yang tidak boleh dilakukan itu perlu dihindari. Hal-hal yang perlu diusahakan, yang sesuai dalam arti bermeditasi itu perlu diusahakan. Ada yang perlu dihindari, ada yang perlu dikerahkan usahanya. Jadi jangan bertemu dengan objek-objek yang dicintai dan dibenci, hanya melihat objek meditasi. Jika berlatih dalam objek meditasi berkali-kali, maka akan mencapai jana magaphala nibbana. Dan waktu itu, setelah mendapatkan arhata magaphala, waktu itu sudah bisa terbebas dari loba dosa, bisa terbebas dari semua kilesa kekotoran batin. Oleh karena itu, kita semua perlu melatih meditasi samatha vipassana sampai mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Jadi kalau ada yang perlu dihindari, kita perlu dihindari. Jadi sekarang kita membicarakan kisah mengenai orang lain. Jika ada yang perlu dicontoh, kita perlu ambil contoh. Kalau ada yang perlu dihindari, kita perlu menghindarinya. Jika ada yang perlu dijalankan, diikuti, kita perlu jalankan, perlu ikuti. Maka itu akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi di sini waktu pagi, subuh banyak yang bermeditasi, sore hari juga banyak yogi yang meditasi. Jadi di tempat ini banyak nyamuk, sehingga saya dari Hong Kong, saya dari Panyanandia, itu mendanakan penghalang nyamuk ya di jendela. Jadi kita perlu turut bersuka cita atas donasinya. Jadi karena ada biku yang melaporkan bahwasanya di gedung ini banyak nyamuk, sehingga seorang biku itu melaporkan bahwasanya bangunan ini itu ada banyak nyamuk, sehingga saya melaporkan kondisi itu kepada pendonor utama Sele Panyanandi dari Hong Kong, dan Sele Panyanandi itu mengatur kelambu untuk menghalangi datangnya nyamuk. Jadi kita perlu bahagia atas kebajikan yang dilakukan, bukan hanya dari donasi kelambu nyamuk, tetapi semua kebajikan lainnya, dana, sila, bawana, mendengarkan ceramah dhamma juga. Semua kebajikan kita perlu limpahkan jasa, kita perlu turut bahagia. Oke, ikuti yang saya sudah ucapkan. Etawata ca ambehi sambatan punya sampadang sabe dewa numodanto sabba sampati siddhiya etawata ca ambehi sambatan punya sampadang sabe buta numodanto sabba sampati siddhiya etawata ca ambehi sambatan punya sampadang
Sabi satanumo dantu. Sabba sampati siddhiya. Idame nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Imina punya kamena. Mame bala samagamo. Satang samagamo hotu. Yawa nibbana patiya. Idame punya asawakaya. Wahang hotu. Idame punya nibbanasa. Pacayo hotu. Mama punya bagam. Sabba satanang. Bajemi. Te sabe. Me sama. Punya bagang. Labantu. Sadu. 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 Tadi di awal Dhammato itu ada yang terpotong ya. Jadi Dulu. live-nya terlambat sekitar 10 menit. Oke, sadu sadu sadu. Suki hodu nibbana sabejo hodu. Sadu sadu numodami. Sadu numodidabang. Kamami kamidabang. Suki hodu nibbana sabejo hodu. Kayu kengguna.